Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya masih akan membahas saham yang di request periode tanggal 31 sampai 6 Januari 2024 ya. Hari ini tanggal 11, saya sudah bahas NISP, Bayu, BTR, dan untuk hari ini saya akan bahas HDIT ya, karena BTPS saya sudah pernah bahas, Goto saya sudah pernah bahas. Jadi kali ini saya akan bahas HDIT. Buat teman-teman yang sudah request namun belum dibahas, silahkan tetap isi di kolom di Google Form ya, karena setiap seminggu sekali saya akan riset lagi dari nol. Oke, HDIT atau PT Hensel Daves Indonesia ini yang request sudah punya sahamnya, pastinya nyangkut ya di harga 50. Hari ini masih tanggal 11 Januari tadi saya sudah sebutkan ya, 2024. Seperti biasa nanti kita akan bahas saham HDIT ini dari kinerja harga saham sejak IPO 10 tahun terakhir, kemudian fundamental perusahaan apa, kinerja perusahaan seperti apa, valuasi saham, dividen, kesehatan finansial. Kemudian dari seasonality nanti kita akan cek biasanya di bulan-bulan apa saja saham ini biasanya naik. Kemudian dari bandarmologi, struktur sahamnya seperti apa, pra investor asing, kepemilikan retailnya bagaimana, perpindahan struktur saham setahun terakhir di harga 50 seperti apa, kemudian pola saham on to date ya, dan terakhir teknikalnya. Tentu saja yang request ini kan sudah punya sahamnya, pastinya nyangkut dan berharap dan pastinya pengen tahu apakah ada harapan saham ini naik ya. Kita akan bahas di sini secara objektif ya. Oke, ini listing di bursa 2019, IPO price 525, harga saat ini 50, berarti ya sisa 9,5% kalau teman-teman belinya sejak IPO ya. Untuk 10 tahun terakhir ini sudah negatif 81,88. Harga tertingginya pernah di 61 dalam satu hari aja ya kalau saya cek. Kemudian dia kembali lagi ke 50. Ya, ini dari setahun terakhir harganya sudah 50, nggak kemana-mana. Ya, ini perusahaan apa ya? Jadi HDIT ini Hensel Daves Indonesia. Dia ada di Makassar teman-teman ya. Jadi dia ada di Makassar. Kemudian ini masih dalam pencatatan pemantauan khusus. Ya, sektornya teknologi, industrinya aplikasi dan jasa internet. Ini adalah struktur kepemilikan sahamnya ya. Ini Daves Investa Mandiri, ada masyarakat ya, memiliki HDIT, dan HDIT ini punya 4 anak usaha dan 1 cucu usaha ya. Apa saja itu? 4 itu tadi ada Doeco Peduli Indonesia, ini peer to peer lending ya. Peer to peer lending baru 16 Mei 2019, dan ini saya cek di OJK sudah mau terdaftar dan berizin ya. Sejak 24 Agustus 2021 ini sudah berizin ya. Dia kok tipenya konvensional bukan syariah. Saya cek juga TKB 90-nya juga bagus, 99,9%. Dia peminjamannya ke UMKM ya. Jadi peminjaman ke UMKM untuk usaha ya. Dan kalau saya lihat lendernya baru hanya satu ya, jadi kemungkinan di handle sendiri oleh perusahaan ya. Dia nggak membuka untuk investor retail yang lain untuk menjadi lender. Setahu saya mungkin itu ya, saya nggak cek lebih dalam ya, karena jumlah lendernya baru satu ya. Kemudian ada Biro PT Indo Teknologi Global ya, domisilinya juga di Makassar, ini aktif ya. Ini pembayaran online multi biller ya, jadi buat bayar-bayar gitulah ya. Tagihan, buat bayar-bayar banyak tagihan. Kemudian ini ada Empos Sinergi Asia, ini e-commerce white label, ini belum beroperasi. Ada mau transfer otoritas internasional juga belum beroperasi ya. Kemudian ada indirect ownership ya, ini ada PT Starling Solusi, ini switching PLN ya, ada di Bandung teman-teman ya. Oke, kalau kita lihat dari laporan keuangannya, pendapatannya ini ada 4 ya. Yang pertama dari PLN Prabayar. Jadi paling banyak ini justru penjualan PLN Prabayar. Kemungkinan ini adalah penjualan token ya. Kemudian ada biaya layanan ya, ada service fee, biaya layanan, kemudian ada komisi. Komisi ini kalau di versi Inggrisnya adalah PLN postpaid ya. Jadi mungkin komisi untuk pembayaran PLN yang postpaid, bukan yang prepaid ya. Kemudian ada yang lainnya. Dan kalau kita lihat ya, kita perhatikan ya teman-teman ya, PLN Prabayarnya turun ya, turun cukup lumayan dalam. Biaya layanan juga turun sangat dalam, dari 6,7 miliar hanya tinggal 122 juta aja di tahun 2023. Jadi ini bisnisnya nggak tahu kenapa ini susutnya sangat tinggi ya. Lainnya juga sama ya, dulu 4 miliar
Sekarang hanya 32.500. 32.500 ya. Jadi kecil sekali ya. Oke, ini adalah dari mana perusahaan mendapatkan uangnya ya, mayoritas jualan ya, mayoritas dari PLN lah ya. Nah, kita cek ya untuk pendapatannya, kinerjanya secara umum kita lihat IPO 2019 naik. Nah, setelah naik malah justru pendapatannya ngedrop. Ya, ngedrop ini masih naik lagi. Laba kotornya juga setelah IPO malah cenderung turun. Laba usahanya justru malah merugi ya setelah IPO. Ini juga sama, laba bersihnya setelah IPO justru malah turun bahkan merugi. Jadi ini satu perusahaan yang sejak IPO kinerjanya bukan malah membaik namun malah menurun. Ya, kita lihat annualized 2023 pun terprediksi akan turun cukup dalam teman-teman ya. Dari 4,1 triliun hanya 2 jadi 2,5 triliun, dan ini adalah pendapatan terendah sejak dia IPO. Ya, jadi ini sedang terpuruk nih perusahaan ya. Untuk struktur pendapatannya ini juga tipis sekali ya, karena kita tahu tadi sebagian besar memang pendapatannya dari jualan token PLN, di mana ya pastinya tipis sekali ya. Tipis sekali untungnya karena semua orang bisa jualan gitu ya. Jadi persaingan harganya cukup tinggi ya. Oke, kalau kita lihat ini tadi sudah dibahas ya, turunnya cukup dalam ya untuk 9 bulan pertama dari 2023 ke 2022 ini turunnya minus 41,9%. Ya, laba kotornya turunnya tipis. Ya, jadi ini unik ya. Meskipun ini turunnya sangat drastis, namun laba kotornya turunnya cuma 1 miliar. Ya, laba kotornya cuma turunnya 1 miliar. Berarti ada pendapatan yang sebenarnya dulu nggak menghasilkan profit, sekarang hilang dan profitnya sebenarnya masih utuh gitu ya. Saya nggak ngerti ya, saya nggak cek lebih detail. Laba usahanya justru malah naik di sini ya, karena beban usahanya turun 1 miliar. Dan laba bersihnya ini naiknya cukup tinggi, 596%, tapi dari 0 ke jadi cuma 3M. Bayangkan ya, dari omset 1,8 triliun, sisa 3 miliar. Ya, untuk laba bersihnya teman-teman ya. Nah, kita cek valuasi sahamnya teman-teman ya. Kalau kita saat ini PBV-nya ada di 0,23, adalah PBV terendah ya. Oh ini salah ya, ini harusnya 2023, ini saya salah tahunnya, saya salah ya. Ini PBV-nya terendah teman-teman ya, terendah, rata-ratanya dari 1,47 ya, ini mestinya 2022, 2021, 2020 dan 2019 mestinya ya. Masih di bawah rata-rata jauh banget ya. Untuk pernya ini juga saya salah ya, ini mestinya 2021, 2022, 2021, 2020 dan 2019 ya. PR-nya justru malah merugi sejak IPO, ini sempat naik kemudian malah negatif ya. Untuk earning yield-nya, nah ini betul ya, earning-nya betul. Earning yield-nya saat ini ada di 5, ini termurah ya sejak IPO, termurah sejak IPO. Namun ya meskipun termurah sejak IPO, ini masih valuasinya mahal ya, karena hanya memberikan earning yield 5,7%. Jadi berapa harga wajarnya menggunakan metode earning yield 10-15% dengan book value 216, maka harga wajarnya ada di PBV 0,09 sampai 0,13, atau harga wajarnya dikonversi ke harga itu adalah di 19 sampai 29 rupiah. Jadi harga saat ini 50 rupiah itu masih mahal 75 sampai 163% ya. Jadi bahkan di harga 50 pun ini masih mahal. Makanya saya dulu pernah bilang di grup Telegram bahwa nominal itu bukan menentukan murah atau mahalnya saham. Ya, karena 50 ini ternyata masih ada yang lebih murah nih fair value-nya ya, di bawah 50. Untuk dividennya sudah pasti nggak bagi dividen ya, dan 2024 mestinya juga tidak akan membagikan dividen. Ya, kemudian kesehatan finansial kalau kita lihat ini sebenarnya cukup oke ya. Kesehatan finansialnya di kuartal 3 ini mulai naik ya. Di current ratio juga di atas 10 ya, jadi sangat sehat dan utangnya nggak ada. Jadi secara keuangan sebenarnya nggak ada masalah teman-teman ya. Masalahnya memang ada di bisnisnya tadi yang turun cukup lumayan. Untuk seasonality ini tidak ada peluang naik sama sekali di atas 60% ya, meskipun belum genap 10 tahun. Ya, hanya di bulan Juni aja itu pun hanya 50%.
Nah, untuk struktur sahamnya kita lihat ini ada PT Daves Investava Mandiri 52,25%, ada Hendra David, ada masyarakat non-warkat 47,65% ya, dan yang skrip ada 10.000, total sahamnya 1,5 miliar. Peran investor asing di saham ini tidak ada ya, hampir nol ya, nol, nggak ada, kita bisa abaikan saja. Kepemilikan retailnya kalau kita cek di sini selama setahun terakhir ya, year on year minus 905. Namun uniknya adalah jumlah lembar sahamnya justru malah bertambah, jadi jumlah investornya berkurang. Ya, ada yang keluar nih, ada yang keluar, namun jumlah sahamnya bertambah. Ya, berarti pemilik lama melakukan averaging down, ya, beli lagi sahamnya ya, atau ada pemain baru masuk ya, masuk di saham ini belinya lebih besar ya daripada yang keluar. Ya, ini totalnya ada masuk 2,7 M ya selama setahun terakhir di harga 50 nih ya, 2,7 M. Ya. Kemudian di Desember ke November ini bertambah 9. Nah, sekali lagi ini malah turun ya kalau ini ya. Jadi ini bertambah, ininya malah turun teman-teman ya. Jumlah lembar sahamnya malah turun, artinya ya tadi ya apa? Yang beli, yang keluar, yang masuk malah bentar, orangnya bertambah, namun jumlah sahamnya berkurang. Berarti ada yang keluar itu lebih besar. Jadi ada yang exit, ada uang besar yang exit dari November ke Desember ya, lebih besar dibandingkan orang yang masuk. Ya, jadi satu orang yang masuk ini mengkontribusi 187.000 pengurangan keluar. Dan kalau kita lihat ya, ini struktur pemindahan sahamnya selama setahun terakhir 100% ya, hanya tadi 10.000 yang tidak diperdagangkan di bursa. Nah, kalau kita lihat ya dari strukturnya ini teman-teman ya, tadi kita lihat ya, kita balik lagi ke atas untuk pemegang sahamnya tadi Daves 52 dan masyarakat 47 ya, Daves 52, masyarakat 47. Kalau kita lihat di sini ini 56 ya, jadi ada sekitar 4% di luar pengendali yang memegang saham ini. Ya, dan ini 42% hampir semuanya yang di masyarakat itu dipegang oleh investor retail lokal. Ya, dan ini investor retail lokal satu-satunya yang menambah sangat dominan ya, 3,67%. Ini belinya dari local others ya, di mana local others ini sudah habis barangnya. Ya, selama setahun terakhir. Jadi ini ada distribusi yang sangat rapi ya, teman-teman ya. Dan ini juga kalau kita lihat total foreign juga mau menghabiskan barangnya ya, ada investor retail asing ya yang juga mau menghabiskan sahamnya, institusi keuangan juga ada ya, banyak yang ini juga malah sekuritas ada yang beli ya. Jadi ini distribusinya rapi ya, dan kalau melihat dengan komposisi seperti ini peluang untuk naik dari 50-nya sangat kecil ya. Kenapa ya? Karena ini cuma investor retail lokal aja di luar pengendali teman-teman ya, cuma investor retail lokal aja ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ngangkat investor retail lokal ya paling angkatnya cuma bisa 1 hari 2 hari kemudian dia balik lagi ke 50, karena pastinya banyak yang ingin keluar dari saham ini ya. Jadi begitu harganya diangkat dia langsung dibukakan pintu untuk exit, dia langsung exit teman-teman ya. Nah, ini kita lihat insidernya ya. Ini juga nggak bagus. Karena apa? Daves Investama Mandirinya juga ikut buang barang ternyata. Ya, Oktober 2023 masih buang barang, ini belum lama ya. Kemudian ini ada yang cukup menarik itu tanggal 11 November 22 ada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, ada kepemilikan saham jadi 5,11%. Kok ada ini kenapa? Ya, karena ini HDIT ini merupakan salah satu emiten yang dipegang oleh Jiwasraya. Ya, jadi ada 11 emiten. Salah satunya adalah HDIT ya teman-teman ya. Ini yang lainnya silakan teman-teman bisa cek ya. Dan ini baru per tanggal 2 Januari, masih di bulan ini, bulan Januari ya, Jiwasraya akan dibubarkan dan jual portofolio saham. Ya, jadi ini mau dijual nih, makanya Jaksa Agungnya mulai muncul ya untuk apa? Untuk menjual sahamnya.
Nah, kalau pertanyaannya kalau harga sahamnya 50, gimana cara jual sahamnya? Gitu ya. Nah, pastinya ya akan berebut, atau satu-satunya cara ya dimasukkan ke papan akselerasi di mana harganya bisa diturunkan sampai 1, dan otomatis kalau seperti itu ya nggak butuh waktu lama harganya akan turun ke 1 ya. Kalau saya lihat ya di forum Stockbit ada banyak orang yang nego-nego di harga 30, harga 10 untuk membeli saham HDIT ini ya. Nanti ketika ini dirubah ke papan akselerasi, pasti akan dapat harga lebih murah dari itu. Tapi saya nggak ngerti ya apakah akan diubah apa enggak ya. Namun solusinya cuma itu. Ya kalau kita lihat ini, ya ini sempat naik ya ke 61 tadi, sempat naik, di mana tahun terakhir pernah naik kan tadi. Namun di hari yang sama dia akan ketutup lagi ke bawah, dan ini ada yang exit teman-teman ya, ada yang exit. Jadi naikin kemudian ada yang exit. Ya, jadi seperti itulah nanti kira-kira kalau sudah dipegang oleh retail yang banyak ya, yang bisa menggerakkan harga saham cuman pengendalinya saja. Kalau kita lihat ini big distribusi masih terjadi, bahkan di harga 50 masih terjadi big distribution. Ya, kita lihat ya brokernya hanya CP MGIN yang jual, yang beli ya ini broker-broker retail ya. Saya juga nggak paham ya kenapa mereka masih membeli saham ini. Ya, ya mungkin harapannya bisa bergerak gitu ya. Seperti saya dulu ketika saya menyadari harga 50 itu murah, ya saya beli aja yang 50 gitu kan. Karena saya nganggapnya dulu 50 itu murah ya. Kemudian setelah saya ngerti value-nya ternyata ini mahal. Jadi saya nggak akan beli saham 50 seperti ini, justru saya mengunci uang saya di saham ini ya. Uang saya memang nggak akan turun nilainya, tapi uang saya nggak akan bisa dipakai. Ya, nggak akan bisa diambil. Jadi saya mengunci uang saya, padahal di bursa efek ini masih ada 900 saham lain yang berpotensi naik. Jadi kenapa saya harus mengunci uang saya di sini kan? Pertanyaan seperti itu sebenarnya. Oke, teknikalnya gimana ini per hari? Transaksinya kecil ya, hanya 382.000 per hari ya. Ini pernah naik ya. Apakah ada potensi untuk naik? Ya tadi kalau kita lihat ya secara fundamental, kinerjanya justru malah turun terus ya. Secara bandarmologi juga tidak ada tanda-tanda pergerakan, justru di situ ada uang besar yang akan keluar, yaitu tadi dari Jiwasraya. Ya, dia akan keluar tuh 5% lebih ya. Jadi nggak ada harapan ya, kecuali nanti saya rasa sih nggak mungkin ya kalau kejaksaan kerja sama dengan bandar untuk naikin harganya terus dia jualan, nggak tahu juga sih, rasanya sih nggak mungkin. Ya, jadi nggak ada harapan ya, kecuali dari bursa nanti mau memindahkan ini ke papan akselerasi, ya dimana harganya pasti akan lebih terjun bebas. Ya, ke Rp1 barangkali bisa, tapi tadi harga wajarnya nggak sampai Rp1 ya. Jadi mungkin akan turun sampai ke harga wajarnya di area 19 kalau nggak salah ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, terakhir kita akan bahas dari risamnya ya. Untuk kinerja jangka panjangnya turun sejak IPO, turun terus. Kemudian kinerja jangka pendeknya juga masih turun di tahun 2023 ini, bahkan ini adalah terendah sejak IPO. Valuasi mahal, belum pernah bagi dividen dan tidak akan membagikan dividen. Kemudian tidak berpotensi naiknya tidak ada ya untuk seasonality. Bandarmologinya sedang distribusi besar-besaran. 1-11 Januari juga sedang distribusi. Masih banyak investor retail yang memasukkan uangnya, mengunci uangnya di saham ini. Dan teknikalnya ini sedang di 250. Apakah ada potensi naik? Tadi saya sudah jelaskan ya. Oke, terakhir disclaimer teman-teman ya. Jadi analisa yang saya bagikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja juga bisa salah. Ini bukan ajakan jual atau beli saham HDIT ya. Silakan teman-teman tetap wajib melakukan analisa sendiri jika ingin menjual atau membeli saham HDIT. Oke, mungkin sampai di sini dulu analisa saham HDIT ya. Semoga bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman yang mau request, sekali lagi tidak perlu diketik di kolom komen, langsung masukin ke Google Form ya. Sekian, kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya.